kasih Bu atas waktunya. Di sini saya Sandi Galang Bayun. Saya adalah guru BCUK di SDN Rencana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk menguatkan identifikasi masalah yang sudah saya identifikasi yang terjadi di sekolah saya ini Bu. Nah, yang salah satunya berapa lama Ibu sudah menjadi pengawas di SDN Rencana ini Bu? Terima kasih Pak Dandi ya. Jadi sudah ada mulai bertahun berapa ya, 6 tahunan Pak, mungkin 6 tahun berjalan lah jadi pengawas di Pemimpin Rencana 2. Terus artinya di sini memang dari tahun itu ya karena kalian mengaku ada pembelajaran PJOK selama itu belum punya guru olahraga gitu. Terus terang dengan adanya Pian agak terbantu walaupun banyak yang boleh dibenahi. Terus berarti selama Ibu bertugas di SDN Rencana ini selama 6 tahun berarti belum pernah ada guru khusus untuk PJOK di sekolah ini ya? Iya betul. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan peserta didik di SDN Rencana ini terkait pembelajaran PJOK Bu yang sebelumnya dari 6 tahun Ibu mengamati atau mengawasi sekolah ini Bu? Ya, terima kasih karena seadanya ya Pak, karena yang mengambil guru kelas ya kemampuan guru kelas itu kan tidak yang sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Jadi artinya yang selama ini ya jauh, artinya hanya mengondisikan apa yang dia bisa, guru kelas yang bisa apa itu yang dikondisikan. Yang penting ada melaksanakan karena ada mata pelajaran juga harus ada nilai yang mungkin hanya lari, hanya apa kegiatan dan sebagainya. Itu aja Pak Dandi. Untuk pertanyaan, bagaimana menurut Ibu tentang minimnya media pembelajaran PJOK Bu di SDN Rencana ini? Karena kan sebelumnya belum ada guru olahraga, jadi walaupun mau dibelanjakan mungkin takut salah menggunakan ataupun tidak tahu pemanfaatan media atau alat peraga di PJOK. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang media yang ada di SDN ini? Kalau media di sini sangat masih banyak masih jauh dari sempurna karena apa? Selama ini belum ada guru olahraga untuk kondisikan itu otomatis kan harus perlu dana. Dan perlu kita ketahui dana kita juga sesuai dengan jumlah siswa yang ada, guru honornya banyak. Jadi ya yang selama ini melihat dengan kesungguhan Pian sudah ngajar di sini sudah luar biasa mengondisikan dengan faktor alam di sekitar bisa menyesuaikan gitu. Tapi kedepannya juga nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah untuk pembuatan RKS nanti juga dikondisikan supaya untuk pendidikan jasmani ini harus juga penting karena kita ketahui Pak kalau pembelajaran ada 4 olah ada olah hati, olah pikir, olah rasa dan olahraga. Jadi keempat itu harus tercover dengan baik, makanya dengan adanya PJK ini sangat membantu sekolah ini artinya anak-anak supaya lebih sehat lagi gitu dan nanti pembelajarannya nanti ditingkatkan lagi. Pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu mengenai guru PJOK ini mengenai saya Bu, jadi mengenai materi yang saya sampaikan itu apakah menurut Ibu itu sudah menggunakan teknologi? Contohnya itu misal kayak Ibu jelaskan tadi waktu penerangan terkait IKM sudah memanfaatkan teknologi apa kayak video, penampilan video atau dan penampilan dengan proyektor. Nah, salah satunya kan apakah menurut Ibu saya sudah menerapkan hal seperti itu atau belum? Pengamatan kami untuk kami supervisi ya di lapangan memang sudah bagus, namun karena prasarananya belum memadai ya, jadi kan masih menggunakan seadanya. Jadi perlu nanti peningkatan ya dalam penggunaan medianya ya, karena medianya tidak ada ya mau nggak mau pian menggunakan seadanya, tapi sudah memang baik, mohon nanti ditingkatkan lagi. Siap Bu. Pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu bagaimana terkait model pembelajaran yang diterapkan di SDN Rencana 2 ini khususnya untuk pelajaran saya di PJOK, apakah sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif Bu? Iya, sebagian memang sudah menggunakan, tapi ada juga yang masih belum gitu karena situasi kondisinya belum memungkinkan. Jadi artinya yang Pian sampaikan sama memang sudah bagus, tapi masih yaitu mengharap belum sepenuhnya
dia laksanakan gitu. Jadi mengarah ke sana lah Iya. yang kreatif, inovatif anak-anak bisa, karena yang untuk kurikulum merdeka yang ini kan harus melakukan P5 tadi ya, ada pengenalan kritis, terus kreatif, mandiri, itu semuanya harus terkapar. Tapi dari 5 itu sudah ada sebagian ya. Jadi istilahnya belum sempurna dan belum perlu sempat- belajar perlu lagi belajar lagi, saya. perlu Iya, siap. ditingkatkan lagi. Ya nanti perlu, kalau misalkan ada perlu kami pendampingan, pembimbingan, nanti kami siap mendampingi. Baik, terima kasih Itu aja banyak, yang Bu. bisa saya sampaikan Pak. Iya, iya. Terima kasih Bu atas penilaian Ibu terhadap saya. Mudah-mudahan juga sebagai evaluasi pada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga dapat membantu kemajuan sekolah ini Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada wawancara dengan Bapak terkait tugas PPG saya Pak, terkait identifikasi masalah yang akan saya angkat untuk memenuhi tugas-tugas LK atau lembar kerja saya selama perkuliahan PPG Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat membantu dan memberikan masukan terhadap saya. Harapan saya dapat diberikan kelancaran dan kemudian setelah menjalankan tugas pekerjaan. Itu apa-apa yang dilakukan oleh Pak Dandi, insya Allah yang bisa saya bantu. Silakan kalau dilanjutkan dengan apa-apa yang perlu saya bantu, kami persilakan kepada Ini langsung ke pertanyaan Bapak. Untuk pertanyaan pertama, berapa lama Bapak menjabat kepala sekolah di SDN Dringin Kencana Pak? Baru berjalan 2 tahun. Nah yang kedua Pak, sebelum saya bertugas di SDN Dringin Kencana 2 ini, apakah guru PJOK yang mengampu ada sebelumnya Pak? Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu nggak ada lagi guru PJOK, baru Pak Dandi yang menjabat guru PJOK. Selama 15 tahun itu berarti tidak ada guru PJOK atau Tidak ada. Untuk yang kedua Pak, bagaimana menurut Bapak tentang media pembelajaran PJOK di sekolah kita ini Pak? Ya, untuk media pembelajaran untuk olahraga, karena gurunya juga tidak ada, jadi sangat minim. Maksudnya alat bantunya minim sekali, karena yang memegang kan guru kelas waktu itu. Jadi guru kelas hanya sebisanya, mungkin hanya baris berbaris atau senam. Nah itu yang mungkin jadi untuk alat bantu seperti alat peraga, mungkin kelengkapan dari untuk olahraga itu tidak ada. Pertanyaan berikutnya Pak, tentang kemampuan motorik kasar ataupun keterampilan gerak anak peserta didik yang belum terbiasa dalam pembelajaran PJOK, bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah sudah terbiasa atau masih kurang Pak? Ya itu belum terbiasa tuh, jadi sangat kurang masih itu. Jadi perlu pendidikan lebih lanjut, maksudnya perlu latihan lebih lanjut yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dandi sendiri mungkin nanti untuk seterusnya. Siap. Menurut Bapak mengenai motivasi belajar peserta didik Pak untuk pelajaran PJOK bagaimana? Untuk pelajaran PJOK untuk anak-anak ini motivasinya Kalau motivasinya sebenarnya sangat tinggi ya. Cuma ya tergantung tadi kemarin kendalanya kan nggak ada guru olahraga, tapi dengan adanya guru olahraga yang beberapa tahun ini alhamdulillah sudah kelihatan menarik. Baru yang kita yang perlu nanti diperbaiki, perlu dibenahi adalah alat peraga, kemudian ya kelengkapan untuk olahraga lah. Mengenai proses pembelajaran PJOK yang saya laksanakan Pak, menurut Bapak bagaimana? Ya sudah mendekati, maksudnya sudah cukup baik ya, cuma perlu ditingkatkan kembali karena anak didik perlu disadari bahwa selama ini kan tidak ada guru olahraga, jadi perlu motivasi tersendiri nanti, apa-apa yang nanti terobosan apa-apa yang akan Bapak Dandi laksanakan, kami sangat mendukung. Selanjutnya Pak, sejauh ini bagaimana penilaian Bapak terkait model pembelajaran yang sudah diterapkan
guru olahraga, saya maksud saya, apakah sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, Pak? Mengenai pembelajaran inovatif dan kreatif, karena mungkin keterbatasan daripada alat peraga pendukung, sehingga anak itu ya mungkin mengalami atau bukan mengalami ya, ada kendala hambatan. Jadi itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nanti kita dengan kepala sekolah nanti harus berkoordinasi bagaimana cara meningkatkan lebih baik lagi. Berikutnya, Pak, apakah hambatan yang dihadapi selama pembelajaran yang Bapak kepala sekolah perhatikan dari guru olahraga, Pak? Kalau hambatan kita kembali lagi yaitu tentang tadi alat peraga, karena kita dengan dana bos yang cukup minim sehingga kita tidak dapat menganggarkan secara maksimal untuk alat peraga olahraga. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keadaan sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran PJOK? Nah, keadaan sekolah sebenarnya sangat mendukung. Tapi dengan keterbatasan dana ya kita tidak dapat semaksimal mungkin. Jadi nanti kreativitas daripada guru PJOK, kemudian kita bekerja sama dengan guru-guru lain beserta dengan kepala sekolah, kita bangkitkan bagaimana supaya olahraga ini untuk bidang stadion olahraga ini tetap berjalan dan maksudnya itu sesuai yang diharapkan lah. Selanjutnya, Pak, apakah guru PJOK di sekolah Bapak ini, atau maksud saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran apakah saya sudah memanfaatkan teknologi? Karena kita di sini ya terutama di daerah pedesaan pelosok ya, untuk menjurus ke teknologi pembelajaran mungkin ya masih kurang ya. Nanti karena apa? Di sini mungkin kalau kita menggunakan teknologi misalnya dengan proyektor, kita di sini keterbatasan belum punya, kemudian laptop juga terbatas, jadi sehingga nanti kedepannya bagaimana kita usahakan supaya kita untuk kemajuan teknologi dengan menggunakan teknologi di bidang olahraga ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Selanjutnya lagi, Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai guru PJOK dalam penerapan pembelajarannya sudah berbasis literasi, numerasi, advance material, dan miskonsepsi dan hoax? Ya, kalau itu mencakup itu semua ya memang sudah menyangkut, cuma ya perlu diperdalam lagi, perlu diperluas lagi untuk kegiatan literasi tadi. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak Kepala Sekolah sering mengadakan rapat dengan wali murid terkait hubungan wali murid dengan pihak sekolah dan permasalahan yang dihadapi anak untuk pemecahan bersama, Pak? Ya, karena di sini lingkungannya mayoritas kadang-kadang orang tuanya petani, kemudian jarak dan transportasi yang kurang mendukung menuju ke sekolah, jadi hanya beberapa dalam satu tahun itu mungkin hanya sekali atau dua kali untuk pertemuan dengan orang tua wali murid, itu pun untuk membahas tentang ya kemajuan daripada pendidikan tersebut. Ya, jarak terkait karena kadang harus pakai kapal dalam waktu sekolah ini. Kemudian karena terkendala dengan pasang surut, nah kemudian karena kita transportasi sungai, kadang-kadang kita tidak bisa diakses jalan darat, jadi kesulitan gitu. Terakhir kali, Pak, untuk pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai perhatian wali murid terhadap putra-putrinya yang bersekolah di SDN di Mecana ini, Pak? Iya. Menyangkut dengan tanggapan orang tua ataupun perhatian dari orang tua, sebenarnya di lingkungan di sini masih kurang. Maksudnya tuh orang tua kurang perhatian kepada anaknya. Itu kita lihat dari segi misalnya kehadiran. Jadi kadang-kadang kita tanyakan kehadiran ke sekolah kenapa terlambat, kemudian kenapa harus pulang cepat, karena biasanya karena di sini tergendala dengan transportasi, biasanya tidak diantar oleh orang tuanya, jadi dia terlambat. Nah, kemudian setelah pulang sekolah kadang-kadang di sekolah ada PR,
tidak dikerjakan karena apa ya, katanya orang tuanya tidak membantu. Jadi itu kendala-kendala yang perlu kami sikapi, sehingga sebenarnya garis besarnya tuh ya sedikit kurang perhatian lah. Jadi sebenarnya kalau murid SD itu kan harus ada perhatian dari orang tua. Misalnya di sekolah tadi, misalnya setelah pulang sekolah ditanya apakah tadi belajar, apakah ada gurunya, itu kan perlu. Jadi kita memotivasi sehingga kita sebagai kepala sekolah itu juga ada perhatian dari orang tua, sehingga kita sama-sama mendukung proses belajar mengajar di sekolah dan juga mendukung untuk kemajuan daripada sekolah tersebut. Itu kemungkinan yang saya dapat jawabkan. Iya Pak, terima kasih Pak terkait ya ini sedikit evaluasi buat saya juga Pak. Alhamdulillah terima kasih atas evaluasinya Pak. Mudah-mudahan bisa memotivasi saya untuk proses pembelajaran yang lebih bagus dan lebih menarik, dan anak lebih dapat memahami, terutama ya itu untuk belajar olahraga itu memang tidak kita bermuara pada prestasi olahraga, yang penting anak sehat dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan belajar di kelasnya juga tidak terganggu. Terima kasih Pak sebelumnya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, Bapak minta maaf telah mengganggu jam pelajaran kalian sebentar. Di sini Bapak akan membagikan angket. Angket itu adalah pertanyaan-pertanyaan singkat tentang seberapa anak-anak semuanya menyukai pelajaran olahraga atau PJOK, pelajaran PJOK. Jadi apa materi yang anak-anak suka nanti ditulis. Nanti ada pertanyaan contoh, apakah Ananda suka dengan pelajaran sepak bola? Kalau suka nanti tulis ya, setuju. Nah di sini ada 4 opsi, ada setuju, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Jadi kalau misal saya suka sepak bola, selalu, berarti setiap pelajaran sepak bola berarti setiap pas materi pembelajaran PJOK, materi sepak bola, berarti anak-anak selalu suka pada materi itu, contohnya seperti itu. Atau nanti waktu materi guling depan, guling belakang, senam lantai, saya tidak suka, ya tulis saja tidak pernah, jadi tidak pernah menyukai. Atau kadang-kadang, jadi kadang-kadang itu berarti Ananda suka tapi tidak mau melakukan. Nah itu bisa juga, jadi saya mau tapi saya takut, nah itu juga bisa masuk kadang-kadang, sering. Nah itu jadi nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah ini Bapak bagikan semuanya satu-satu. Jangan lupa ditulis namanya sama kelasnya di atasnya lah ya. Nih bentar, satu-satu ditulis nama langsung sama kelasnya. Ya, cuma memberi tanda centang. Sedikit aja soalnya itu mudah aja, cuma beri centang aja. Setuju. Namanya yang penting tulis namanya dulu, jangan lupa nanti. Ya. Mengerjakannya di checklist atau diconteng kayak biasa. Kalau ada jawaban yang jujur ya itu nah itu. Pak, contohnya enggak Pak? Ya diconteng aja, tinggal nyonteng. Tanda betul apa contohnya? Iya tanda betul yang conteng.